bersama kami di Interupsi pemirsa. Sebelum membahas soal yang tadi saya tanyakan sebelum jeda, saya mau kembali ya dulu biar nanti enak nariknya ke Mas Guntur sama Mas Iwan. Apakah ada yang bilang, komen netizen mengatakan bahwa ada yang bilang PDI Perjuangan dalam tanda kutip takut mengusung Anies di Jakarta karena takut Pak Anies Baswedan itu menjadi terlalu besar, kemudian mengkhianati partai yang sudah mengusungnya di Jakarta. Ada atau tidak kemungkinan ke situ, Maria? Kalau ditanya ada atau tidak pasti ada ya. Kenapa? Karena Pak Anies ini kan bukan orang partai ya. Yes. Artinya dia sebagai apa sih kalau dalam sepak bola tuh pemain free transfer gitu ya. Tawaran freelance. Ya, tawaran kalau misalnya ada tawaran yang lebih baik dalam tanda kutip gitu ya. Atau misalnya secara garis ideologi atau basis konstituen lebih dekat, kan bisa saja misalnya ya. Oke, hari ini diusung oleh PDIP gitu ya karena memang sudah kekunci gitu dari Kim, tetapi 2029 misalnya tawarannya dari PKS misalnya kayak gitu atau dari PKB yang basis konstituennya lebih dekat, bukan tidak mungkin misalnya Pak Anies berpindah. Sementara PDIP tentu juga punya kepentingan kan untuk 2029 gitu ya, apalagi pengalaman kemarin dengan Pak Jokowi gitu ya, sudah diusung 2 kali oleh PDIP, tetapi kemudian kan di akhir periode jabatannya Pak Jokowi kan kelihatan sekali ya relasi dengan PDIP tidak baik gitu ya. Nah itu yang saya kira jadi faktor pertimbangan juga buat PDIP untuk tidak mencalonkan Anies. Hal yang lain juga adalah tadi kalau kita mau lihat ya Mbak Anissa ya, tren sebelumnya kan karena PDIP ingin menang, maka popularitas dan elektabilitas kandidat itu menjadi pertimbangan paling utama ketika memilih. Pak Jokowi itu kan diusung di menit-menit terakhir kan, gitu ya, karena PDIP mau menang. Nah sekarang pilihannya adalah apakah PDIP cuma mau menang saja gitu ya, atau sebenarnya ada hal yang lain yang juga kita tanya ke Mas Guntur. Ini bicara Jawa Barat ya, bukan Jakarta. Sebenarnya Jakarta kan ada kader Mas Guntur yang lain, ada kader PDIP yang lain yang elektabilitasnya cukup tinggi. Untuk Jawa Barat, apakah kalau bahasanya adalah mencari cara instan untuk menang setelah bersusah payah mungkin di Jakarta? Tentu saja tidak, Mbak. Bahwa PDI Perjuangan itu tidak mengutamakan kemenangan. Mencari kemenangan ya, tapi bukan tujuannya utama. Oleh itu kan kalau dalam apresiasi ada lagi, ada berikan. Kalau politiknya tidak memanfaatkan bukan atau itu saya, tapi intinya harus ada kader PDI Perjuangan yang dimajukan dalam pilkada. Kemudian juga faktor ideologi dari program-program partai yang menyebarkan ajaran Bung Karno itu juga menjadi tujuan utama kami ya, karena kami adalah partai kader. Jadi buat apa capek-capek kaderisasi, kemudian juga membuat sekolah partai, pengkaderan partai anggota, tapi tiba-tiba tidak diberikan kepada kader untuk maju dalam pilkada. Oke, baik. Nah, terkait tadi pertanyaan yang tadi itu, apakah PDI Perjuangan itu ketakutan? Maksudnya kalau Anies maju di Jakarta kemudian bisa dalam tanda kutip menggigit balik, kami tidak pernah punya ketakutan itu ya. Meskipun ada trauma. Ada trauma. Meskipun ada trauma. Traumanya apa, Mas Guntur? Boleh dijelasin nggak? Ya, traumanya kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan udah dikasih lipat kali itu, Mbak. 2 kali plus anak dan menantunya itu kan. Tapi ya seperti itu balasannya itu kan. Tapi ya tidak membuat kami hancur kan. Ternyata PDI Perjuangan tetap menjadi pemenang dalam Pileg 2024 dan juga kalau kita percaya apa yang disampaikan oleh Mas Andi Wijayanto, beliau waktu itu sebagai Gubernur Lemhanas ketika bertemu Pak Jokowi yang waktu itu ingin memenangkan Pak Prabowo. Yang kedua ingin merendahkan atau mungkin mengecilkan PDI Perjuangan, gagal. Kemudian yang ketiga ingin meloloskan PSI, itu gagal. Itu presiden 2 periode tidak mampu menghancurkan PDI Perjuangan. Apalagi ya kalau Mas Anies hanya gubernur, nggak perlu ada ketakutan seperti itu kami melihat. Bahkan kalau saya menurut Mbak, masyarakat itu ada simpati ke Mas Anies sekarang juga. Ya. Oke, karena ditinggalin di Jakarta ya?
ketinggalan KRL tapi masih bisa naik bus yang lebih mahal. Mas Guntur, kita akan perbaiki sambungan dengan Anda karena putus-putus. Saya ke Mas Dev terlebih dahulu. Kalau misalnya, ini saat ini sedang mendaftar nih. Kalau misalnya Pak Anies Baswedan jadi mendaftar, berarti Kang Deddy berat di Jawa Barat. Jawa Barat. Ya kalau Pak Anies jadi mendaftar ya alhamdulillah. Kenapa saya katakan alhamdulillah? Ya bagus dong. Karena emang salahnya apa? Namanya semua orang berhak kalau mau maju untuk pilkada. Saya pun juga berhak kalau maju, cuma saya nggak mau maju aja. Kenapa? Karena saya nggak punya tiket. Kalau Pak Anies punya tiket ya silahkan maju dong. Itu kesempatan yang bagus, harus dimanfaatkan. Apalagi keberhasilan dan kepiawaian beliau dalam selama ini ya itu sangat baik. Jadi harus kita dukung kalau beliau ingin maju. Nah, untuk Pak Mardhani sebenarnya di Jawa Barat cukup cair ya. Setelah di Jakarta koalisi besar, di Jawa Barat PKS mengusung bersama Nasdem Ahmad Saiku dengan Ilham Habibie. Seberapa cair sih sebenarnya di Jawa Barat? Kayaknya pertarungannya nggak sepahit Jakarta gitu. Ya, sebetulnya Anissa yang pertama ini harus disyukuri keputusan MK tadi ya. Dengan turun 6,5 sampai 10. Kontestasi menjadi lebih menarik. Betul. Lebih banyak calon bisa diajukan. Dan tidak banyak kota kosong ya? Tidak ada kota kosong, masyarakat lebih punya engagement. Ujung akhirnya demokrasi kita membaik. Betul. Dan money politik bisa turun. Karena kenapa money politik tinggi orang nggak kenal. Sekarang misal Mas Anies maju nih, kalau saya mendoakan Mas Anies maju gitu loh. Karena akan menjadi kontestasi yang sangat menarik Jawa Barat itu. Itu provinsi yang terbesar penduduknya, dapat calon yang bagus-bagus, beruntunglah warga Jawa Barat. Itu. Oke. Kalau dikenal tak ada money politik ya. Kalau dikenal tak ada money politik. Kalau tidak ada, gini, dengan ada engagement, orang milih itu bukan cuma karena ada reward, tapi emang dia punya visi bagus, dia punya track record bagus, dia punya program yang bagus, dia punya tawaran yang bagus, dan itu bukan sekedar reward dari partai. Bukan cuma reward. Mas Guntur lagi, Mas Guntur masih nyambung, masih nyambung bersama kami. Boleh dijawab Mas Guntur, bukan hanya sekedar reward dari partai, tapi memang rekam jelasnya, rekam jejaknya jelas. Bukan hanya sekedar reward dari partai sebagai kader berprestasi. Boleh Mas Guntur? Bagi-bagi lagi. Oh, tentu saja. Nah, ketika kami memilih kader yang untuk maju di pilkada, itu rekam jejak luar biasa, harus tercatat ya. Kader dia di backgroundnya dia di partai, kemudian kalau dia punya pengalaman tuh, seperti saya katakan tadi, seperti Mas Pram misalnya. Mas Pram itu adalah kader senior di partai, tapi juga punya pengalaman yang luar biasa di legislatif, kemudian di eksekutif. Jadi itu pilihan antara kader dan pengalaman itu adalah faktor utama ketika memilih seseorang untuk maju dalam pilkada di Mas Guntur, sebenarnya ada kader PDI Perjuangan yang namanya masuk radar survei, Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok. Kenapa tidak memilih Pak Ahok sebagai calon gubernur PDI Perjuangan? Ya kita melihat beginilah Mbak, kita kan masih ada suasana traumatis pilkada DKI 2016-2017. Ya kan? Ya. Kita kan nggak mau mengulang lah. Kita kan mau isunya Jakarta itu benar-benar fokus isu Jakarta. Tentang banjir, tentang macet, tentang kekumuhan, tentang pengangguran ya. Jangan lagi ada isu-isu soal politik identitas dan lain sebagainya. Tapi kalau masih trauma ini yang Anda usung justru lawannya yang dulu. Mas Guntur gimana? Saya bingung. Gimana itu Mbak? Di Jakarta kan Mas Pram. Mas Pram itu kan jalan tengah antara rivalitas nama Anies, nama Ahok yang memang dibicarakan di internal di DPP PDI Perjuangan. Ya. Akhirnya Ibu Mega menyodorkan jalan tengah, tokoh senior partai, punya pengalaman yang luar biasa, komunikator, dia humble, bisa berkomunikasi dengan semua pihak, itu yang dipilih untuk menjembatani sebagai jalan tengah antara nama Anies dan nama Ahok. Dan faktor tentu saja bukan soal elektabilitas ya di situ di Jakarta. Baik, saya ke Mas Iwan. Mas Iwan, Pak Anies 2 kali ke DPP PDI Perjuangan, yang terakhir bahkan sudah pakai baju merah. Itu negonya sebenarnya buat Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau negonya untuk membangun bangsa. Oke. Atau IKN malah. Negonya, jadi begini Mbak Anissa, kita sebenarnya itu tidak ada lawan politik di sini. Oke. Kita itu berlomba-lomba untuk membangun bangsa. Itu utamanya. Jadi kita harus melihat Indonesia secara luas. Jadi Bang Mardhani diminta, dulu sempat membangun DKI tapi nggak jadi, belum saatnya.
Tapi intinya itu kita sekarang ini berlomba-lomba, memang partai sarananya. Tapi kalau memang orang bagus itu memang harus diberikan tempat membangun bangsa ini. Kita butuh ya membangun rakyat, menaikkan derajat ya rakyat ini. Ini tugas kita bareng-bareng. Siapapun, Mbak Anissa nanti dilihat, kemudian Mas Dev, kemudian Abang Mardhani. Ya kita melihat harus seperti itu. Jadi politik itu hanya sarana gitu, bukan untuk menjatuhkan dan membunuh orang, enggak. Tapi walaupun tadi Mas Guntur masih trauma loh. Mas Iwan. Kalau Cak Guntur memang traumanya sedikit-sedikit aja begitu. Jadi begitulah ya, memang bisa trauma. Tapi kita harus melupakan, kita harus melihat ke depan, ya kan? Nanti yang masalah belakang ya ada bagiannya ya, tapi kita harus melihat ke depan. Indonesia ini harus kita bangun. Baik, saya ke Mas Dev. Mas Dev, di Jakarta Ridwan Kamil Suswono akan melawan Pramono Anung Rano Karno serta Dharma Pongreken, calon independen yang pun kontroversial. Berarti dari koalisi sebesar itu piece of cake lah ya? Nggak boleh kita mengatakan lawan kita itu piece of cake. Ya, di dalam kontestasi politik demokrasi terbuka di era reformasi Indonesia saat ini, kita tidak boleh menganggap enteng lawan, ya, dan kita nggak boleh overconfident, tapi juga nggak boleh underconfident. Namanya kita masuk di dalam pertempuran perhelatan politik, kita harus yakin kita bisa menang. Tapi kita tidak boleh menganggap lawan kita itu di bawah kita. Kita harus menganggap semuanya itu on par, sama. Jadi kita harus terus rutin terus ke basis ke massa, canvassing terus menerus dari day to day, door to door campaign, terus pendekatan ke masyarakat, terus kita beradu konsep, ide dan pikiran dan gagasan. Selebihnya tinggal di ujung mainnya gimana. Tinggal dilihat nanti.